Pekan keberapa nih deal kita deal? Ke berapa sih? Ke-6 ya? Ke-6, tapi Liga baru pekan kedua ya? Iya. Mentang-mentang Papage di atas, deal lu udah pakai jersinya ya nih? Iyalah, Iya. soalnya ini yang dingin rasanya. Karena di puncak, di atas ya. Iya, Papage puncak klasemen ya deal ya? Belum terkalahkan ya? Belum terkalahkan. Belum terkalahkan. Bahkan menang terus ya dia. Menang terus dan udah dipakai aja nih bajunya. Beli di mana deal bajunya deal? Yang pasti di Imane dong. Imane banyak kan, nggak cuman Papage aja kan? Iya, di Imane tuh nggak cuman jersey Papage, tapi ada juga jersey Black Steel. Terus ada jersey tim Liga Thailand juga nih yang gue pakai nih Thammasat Stallion. Iya. Jadi ini salah satu klub topnya Liga Thailand dia. Ini dia di peringkat ketiga. Peringkat ketiga nih sekarang klasemen Liga Thailand. Terus ada Breakper juga. Breakper tuh. Gue lihat juga tadi ada pendekar ya. Iya, ada pendekar tuh itu jersey bersejarah. Nggak bakal keluar lagi tuh ya. Nggak bakal keluar lagi ya. Kecuali emang comeback lagi. Iya. Kecuali comeback lagi. Nah, ini bisa didapetin semuanya di Iman Indonesia, di TikToknya ada Iman Indonesia, di TikTok Shop. Terus ada juga di Tokopedia. Ya, sama di Shopee. Terus kalau misalnya mau datang bisa langsung aja ya, ada offline store-nya nih di Cipayung, Jakarta Timur. Dekat rumahnya Bang Dil ya? Iya, ada. Karena gue mampir mulu ke sini. Mampir mulu ke sini Bang Dil, ya nggak? Terus juga yang gue tahu kalau di live dia tuh banyak diskonnya juga. Banyak diskon. Nah, kalau live TikTok tuh, live shopping tuh biasanya banyak diskonnya tuh Dil. Iya. Itu sampai ada maksimal tuh 50%. 50%. Jadi bisa aja tuh buy one get one ya kan. Jadi selagi masih ada stoknya bisa dicari ya. Di sosmednya tuh. Baik lagi deh. Oke. Kita ke Liga Papage. Pekan kedua ya? Pekan kedua setelah main di Solo. Lanjut Malang. Ya, pekan kedua nih jago juga ya. Papage deal. Papage. 8-0. Yang iya kan. Papage 8-0 skornya. Fatur 2 gol. Ini hot prospect yang makin meningkat. Dan dia ya siap-siap mungkin nanti akan ada di SEA Games atau di Piala Asia kan. Karena gue yakin nih pasti akan dapat tempat kalau misalnya dia tetap konsisten dan tetap fit dan gak cedera ya. Ini 8-0 ke Hasan Alstar. Lanjut ada juga Kuda Laut Dil lawan Nanzabi. Ini poin pertama Nanzabi ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Poin kedua. Kemenangan kedua ya. Kemenangan kedua Nanzabi nih. Nah ini kemenangan kedua Nanzabi di Liga. Memang sebelumnya menang lawan apa dia? Sebelumnya menang tuh lawan Rabbit ya, kalau nggak salah tuh. Iya. Menang lawan Rabbit. Sebelumnya menang lawan Rabbit. Kali ini dia menang lawan KLN. KLN baik lagi agak susah nih. Tapi sebenarnya ini pertandingan seru, cuman emang skor di akhir-akhir itu banyak kegolan. Kalau nggak salah tuh KLN unggul 1 lama. Betul. Ini KLN unggulnya dari menit ke-7 tuh. Iya, dari menit ke-7. Dari menit ke-7 itu sampai baru babak kedua di menit 28. Iya, makanya lama banget tuh. Sampai babak kedua itu babak kedua awal-awal tuh masih unggul kan. Karena gue nonton ini pertandingan seru juga. Seru ya. Dan emang yang berpengaruh banget Dil, pemain asingnya. Iya. Pemain asing Nanzabi itu berpengaruh banget tuh Joao Paulo sama Toninho. Dan yang ngegolin juga dia kan 2 gol kan. 2 gol. Joao Paulo tuh 2 gol, ada Toninho 1 gol. Memang ya pemain asing memang meningkatkan lah kualitas dari tim Nanzabi ini. Lanjut ada pertandingan yang nggak kalah serunya Dil. Ada mana ini BTS lawan Black Steel. Waduh, di luar dugaan bener ini. Sumpah, karena gue awal malah prediksi Black Steel dan ternyata pas gue lihat pertandingan, waduh. Gue nonton lagi nih. Kegolannya banyak juga. Ini nggak tahu kenapa ya, nggak tahu ada apa dengan. Ini human error juga nih pasti nih. Nggak tahu ada karena apa dengan. Kadang emang kalau lagi main tuh, kalau udah lagi nggak dapet tuh, kita buat naikinnya susah banget. Susah ya? Apalagi BTS kayak ibarat kata kalau udah dibunuh tuh diterusin gitu dan itu tuh naiknya lagi susah bahkan udah sempat 8-0 duluan kan? 8-0 duluan. Nah, itu mungkin yang terjadi di Black Steel kemarin kan. Makanya skornya bisa sampai gede kayak gini kan. Ini menurut penilaian gua, semua pemain tampil buruk. Iya. Di pertandingan ini, semua pemain Black Steel ya. Ini tampil buruk. Termasuk ada kartu merah juga kan dari Evan kartu merah.
Terus ya Bagir agak underperform juga. Terus udah banyak deal 1 lawan 1. Iya. 1 lawan 1 sering banget 1 lawan 1. Tapi nggak jadi gol. Makanya ini finishingnya ya. Finishing sih kalau yang gue lihat 1 lawan 1 nggak jadi gol, terlalu terburu-buru. Terus BTS-nya banyak, juga mainnya banyak juga. banget intercept, BTS mainnya gila. Jadi yang di Super Cup itu ya cuma pemanasan ternyata. Ternyata ini yang benernya nih. Iya kan? Ini Firman sampai 3 gol, hat trick. Apalagi pemain barunya belum main ya dia. Pemain barunya udah main. Oh, udah main. Udah. Dia bantuin pertahanan pas power play. Oh. Gua nonton. Ini gua nonton nih. Dia bantuin pertahanan pas power play. Gua nggak full sih pas udah kalah. Jadi berapa kosong gitu. Jadi main. Ini pemain Irannya main, tapi memang dia belum banyak main. Iya, karena masih adaptasi. Dia bantuin power play, dan lagi-lagi ya Marcus Gava itu menunjukkan kelasnya tuh di pertandingan ini. Otaknya ya. Yoi. Ya bad day banget nih buat Black Steel, ya kan. Lanjut ada ke pertandingan selanjutnya, itu ada unggul nih pesta gol lawan Rabbit 11-1. Adam Ahlan hat trick ya. Sama ada 2 orang hat trick ya. Ada Andres Dwi juga hat trick. Adam Ahlan hat trick. Ya ini poin yang ya harusnya bisa. Karena tuan rumah juga. Tuan rumah, dan memang lawannya tim baru lawan Rabbit. Lanjut ada Pangsuma lawan Moncong Bulo. Nah, ini seru juga nih. Iya. Pangsuma ini kemenangan kedua dia ya. Yang lu bilang kemarin dia Yogi kembali main bagus. Terus ada juga Felipe, Jonatas Felipe. Moncong Bulo sebenarnya main bagus tuh. Juga, cuman dia kecolongan di awal-awal tuh. Kecolongan di awal, dia baru panas tuh di akhir-akhir tuh. Iya. Iya nggak? Oke, lanjut ke day 2, week 2. Itu yang udah pertandingan terakhir? Iya, di hari pertama? Iya, udah terakhir, hari pertama, benar. Iya, itu Pak Bagin tadi kan. Oke, lanjut ke hari Minggunya, Dil. Ini hari Minggunya ada ini seru nih. Ini seru justru, makanya nih. Ini seru nih. Ini seru banget nih. Nanzabi lawan BTS. Nanzabi itu sempat nyamain kedudukan. Ada gol Raka juga bagus banget ya. Nanzabi itu bahkan sempat unggul 3-2. Iya. Ada gol Joao Paulo, ada golnya Raka. Gol Raka bagus. Itu gol bagus ya. Dari jauh. Gol bagus dari jauh. Boleh juga Raka nih ya. 2 gol malah. Iya kan? 2 gol. Kesayangan Bang Dadang, dia mainnya makin bagus. Iya. Dipegang Bang Dadang. Emang cocok loh. Cocok dia sama Bang Dadang. Kayak anak bapak. Kayak anak bapak nih. Terus tapi ya mental juara dia. Iya, balik lagi. Mental juaranya BTS sudah banyak terbukti. Sudah terbukti. Dia bisa cetak gol di menit-menit akhir, Dil. Gava lagi-lagi ya, ada Rian Gomez juga. Terus Sauki, Firman nih makin ya stabil lah. Iya. Lanjut. Terus ada juga ini nih salah satu pertandingan yang gue tonton di hari Minggu. Ini seru juga nih. Black Steel itu udah sempat unggul. Iya, ini Black Dan gue pikir kayaknya bakal menang. Black Steel udah selesai ini pertandingan. Black Steel udah unggul 2-0. Iya, udah unggul 2-0. 2-1, 3-1. Black Steel 3-1 di menit-menit akhir 2 gol. Ini ya pekan yang sangat berat. Iya, buat Black Steel. Buat Black Steel, gua nggak lihat 1 atau 2, tapi keseluruhan timnya ini memang bermain nggak sesuai kayak biasanya. Ya cuman mengantongi 1 poin, ya pasti harus banyak koreksi nih dari Black Steel dan coach. Lanjut. Terus ada juga ini pertandingan. Ini juga pertandingan seru sebenarnya ya. Iya. Lagi-lagi KLN nggak menang nih, gagal menang. Padahal udah sempat unggul juga. Betul, sudah sempat unggul. Sempat unggul jauh itu nih. Terus lagi-lagi tiga apa 2 gol gitu kan. Udah unggul. Terus yang Daniel itu mainnya juga bagus banget. Bagus ya? Pertandingan ini bagus dia. Iya, Daniel bagus. Licin banget sumpah. Pas sama kan? Pas sama, dia yang cetak gol terakhir ya kalau nggak salah. Dia cetak gol dia. Dia cetak gol terakhir, ya akhirnya ya dapat poin. Berbagi angka ya. Tapi ini poin pertama ya. Poin pertama sama dua-duanya. Sama buat dua-duanya. Poin pertama buat KLN. Terus ada lagi pertandingan Moncong Bulo Asahan. Moncong Bulo
menang. Pertandingan apa? Poin pertama buat Moncong Bulu ya? Kalau Iya, salah. poin pertama ya? Poin kemenangan pertama ya? Kemenangan pertama. Kemenangan pertama buat Moncong Bulu, dicetak ada 2 gol dari si pemain itu pemain ini yang kalau nggak salah ya, pemain NTT ya? Iya, iya. Si Alfred itu ya? Sama Suban ya. Sama Suban. Ini si Alfred tuh 2 gol. Asahan di klasemen dasar nih, Iya. karena belum pernah menang. Belum pernah menang. Oke, lanjut. Ada lagi pertandingan. Nah, ini dia nih, pertandingan yang seru di ini kedua. Lagi-lagi Lagi-lagi Fatur dan 2 golnya terbaik. Iya. Ya, dia berani nge-shoot, Dil. Iya, iya. Dia Biasanya berani tiang 2 terus ya? Biasanya tiang 2, tapi kali ini dia di gol kedua kalau nggak salah tuh dia berani nge-shoot. Dan ini percaya dirinya makin naik dia. Naik, Ya, yang penting tetap inilah, maksud gue tetap konsisten Dan jangan puas. Jangan puas ini karena udah top skor nih, kalau bisa nih ya harus menjaga konsistensinya kan. Jangan puas. Dan ini ada lagi-lagi ada momen menarik, Dil. Coach. Iya. Ini nggak tahu ya, ini kenapa nih coach Brazilnya nih, coach Andre Brocanero. Kayak dia tiap pekan lagi dapet kayaknya. Bisa jadi sih. Ini setelah di week pertama sempat ada ketegangan lawan sama coachnya Coach Baba. Ini di pekan kedua sama coach Fapage nih, sama coach DH, ya kan, tertangkap kamera. Ini ada cuplikannya nih, ntar bisa tertangkap kamera lagi nih. Ya, kayaknya emang itu ini dia kayaknya iklan aja buat dia itu. Emang harus ada tiap pekannya kayaknya. Gimik ya, Iya. Gimik jangan. Ya nggak tahu kenapa nih coach. Kalau bisa coach dikontrol emosinya ya, dikontrol. Takutnya kan komisi disiplin takutnya nggak ketemu lawan yang tepat, ngelawan. Iya benar ya. Ya itu antara komisi disiplin atau takutnya ketemu coach yang lebih galak. Iya. Ketemu yang lebih galak nih bahaya nih, nanti sama-sama merugikan tim lah gitu kan. Iya. Oke, dan akhirnya secara klasemen. Nah ini secara klasemen kita lihat Fapage masih paling atas karena sudah main 4, dia menang 4-4-nya, poin sempurna. Di bawahnya ada BTS. Ya, BTS sempurna juga tapi dia kalah pertandingan. BTS baru 3, terus ada Pangsuma juga, dan ini yang menarik ada Nanzabi udah 2 kali menang. Di 4 pertandingan dia masuk ke 4 besar, tapi ini perjalanan masih jauh, Dil. Iya. Ya masih ada 2 bulan lagi di leg pertama nih. Black Steel unggul juga baru 3 pertandingan. Betul, Black Steel unggul baru 3 pertandingan, ada yang baru 1 pertandingan, Cosmo kan. Cosmo baru 1 pertandingan. Iya. Ini di week selanjutnya kita main di Tangerang. Gornambo. Datang ya? Datang nih. Pengen sih datang, gue pengen nonton. Iya, ini ada pertandingan seru gak nih di pekan ketiga nih? Ada. Maksudnya big match. Cosmo Bintang Timur. Juara Super Cup. Juara baru Super Cup ini bakal lawan Bintang Timur. Juara bertahan liga. Bintang Timur Surabaya lawan juara baru ya. Super Cup ini seru sih, Cosmo ini patut ditunggu nih. Jangan lupa nih datang ke Gornambo yang deket ya. Ada ex pemain Bintang Timur juga kan? Ada ex pemain Bintang Timur. Oh iya benar, ada si Regun Ais dan Regun ini balik lagi ngelawan tim lamanya ya nggak? Itu terus ada lagi Pangsuma lawan Halus. Ya. Ada Black Steel lawan Asahan. Terus Unggul lawan Kuda Laut. Nih Kuda Laut ditunggu nih kemenangannya nih, apakah bisa bounce back untuk mendapatkan kemenangan. Terus ada Rabbit lawan Moncong Bulo. Untuk itu hari Sabtu ya? Iya, hari pertama. Iya, di hari keduanya, hari Minggu, ini ada Asahan lawan Halus. Nah ini tapi kayak pekan berat buat Cosmo. Oh iya betul. Ya karena ketemu Pangsuma lagi kan. Betul. Ini pekan berat buat Cosmo karena ketemu Pangsuma. Terus Unggul juga berat nih, lawannya Nanzabi. Iya. Lawannya Nanzabi yang performanya makin hari makin bagus. Iya. Terus Black Steel lawan Rabbit. Ini ya semoga Black Steel bisa bounce back lagi, bisa bangkit, karena emang biasanya Black Steel mainnya menghibur kita lah gitu kan, dengan kemenangan dan gol gitu. Dengan cara mainnya dia. Dengan cara mainnya dia. Terus ada ini Cosmo big match. Big match juga lawan Pangsuma. Pangsuma juga udah mulai di performanya lah ya.
Dan big match untuk pertandingan terakhir di pekan ketiga ada Favage lawan BTS. Peringkat 1, peringkat 2 nih. Peringkat 1, peringkat 2 dan ulangan semifinal Super Cup. Iya kan? Semifinal Super Cup. Apakah BTS bisa bales atau Favage bisa mempertahankan karena kalau BTS menang trennya? langsung peringkat ke atas ya. Iya, betul. Kalau misalnya BTS menang dia bakal ke peringkat ke atas nih. Gimana, Dil? Kalau dari pekan ketiga yang lu lihat, Dil, yang bakal seru nih. Kita tunggu dari prediksi Bang Dil sini. Kayaknya nih gue bakal nonton pertandingan nih karena banyak big match juga kan, apalagi di pekan pertama. Di hari pertama tuh ada Bintang Timur Cosmo nih, kayaknya gue nggak bakal ngelewatin pertandingan ini sih. Ya. Tapi kalau untuk gue prediksi, gue kemarin kita flashback dulu. Kemarin gue salah berapa? Udah berapa? 2 ya? Salah 2 apa salah 3? Dua. Dari 10 pertandingan salah 3. Iya. Normal. Oh, 3. Normal lah. Berarti lu bukan dukun nih. Iyalah, itu prediksi. Berarti orang normal. Masih lebih banyak betulnya. Iya, betul. Ya. Sekarang gue nyoba prediksi lagi nih. Ya, prediksi. Ayo. Coba gue prediksi, ya Black Steel Asahan, ya pasti Black Steel. Berapa gol? Diprediksi juga dong. Kayaknya bakal menang banyak karena dia balas sama pertandingan kemarin kan, dia kalah tuh. Betul. Dapat poinnya cuma 1 kan di 2 pertandingan. Kayaknya ini dia bakalan gas dia di pertandingan ini. Nah, untuk Halus Pangsuma nih ya pasti gue Pangsuma, biar gimana pun materi pemainnya lebih unggul juga dari Halus. Iya. Tipis tapi apa gimana golnya? Ya beda 2 gol lah. Beda 2 gol. Oke. Cosmo Bintang Timur. Ini yang berat sih. Tapi gue masih sangat senang lihat Cosmo sih. Jadi gue pilih Cosmo gue. Pilih Cosmo? Di pertandingan ini gue pilih Cosmo. Berapa gol? Ya paling tipis lah. Tipis ya? 1 lah. Beda 1. Kalau gue sih ya seri. Ya, tadi gue mau kayak gitu. Ya? Iya, mau seri. Cuma gue pengen tetap ada yang menang, ada yang kalah. Ada gitu, oke. Unggul kuda laut. Nih kuda laut nih agak berat juga nih. Setelah kemarin seri lawan Rabbit, ini dia harus lawan unggul di pertandingan di pekan ketiga. Tapi kayaknya gue tetap pilih unggul sih. Unggul untuk di pertandingan ini. Oke. Rabbit sama Moncong Bulo. Kemarin di luar dugaan sih gue Rabbit bisa seri lawan KLN. Iya. Tapi ini lawan Moncong Bulo sama-sama butuh poin. Tapi yang pasti gue pilih Moncong Bulo sih. Oke. Lanjut ke ini. Halus Asahan. Nih pasti seru nih, Cal. Karena sama-sama butuh poin nih. Karena kan dia ya Halus kan biar tetap ada di lawan besar. Iya, tapi gue kayaknya tetap feeling ke Halus gue. Halus ya? Halus untuk lebih unggul dari Asahan. Oke, unggul lawan Nanzabi. Nah, ini nih Nanzabi lagi bagus nih. Unggul menurut gue dia bagus, tapi kadang kayak kurang stabil. Ya. Non teknisnya ada. Mungkin kalah pelatihnya emosian kali ya. Nanti lu kan negor Nambo, lu kasih tahu dong. Lu kan katanya bisa bahasa Brazil. Tapi gue unggul deh. Unggul ya? Unggul. Oh, oke nih, menarik nih. Berapa gol? Ya tipis-tipis ya. Oke. Golnya tipis berarti. Black Steel, Rabbit. Gue pilih Black Steel yang menang pasti. Ya. Nah, Cosmo lawan Pangsuma nih, seru lagi pasti. Ya. Cosmo Pangsuma, gue tetap pilih Cosmo gue. Cosmo ya? Cosmo. Cosmo pasti main di Jakarta juga nih. Tipis ya? Ya, dekat-dekat Jakarta lah. Tipis ya? Tipis, pasti dia supporternya juga banyak. Jadi kurir Tangerang sekitarnya pasti tuh. Ya. Delay dulu paketnya kan. Delay dulu paketnya. Maaf lagi nonton futsal gitu ya. Maaf agak telat, fotonya di lapangan kan. Iya benar. Nih paketnya lagi di lapangan nih. Abis ini deh Kak gitu ya. Oke. Terus Favage Bintang Timur Surabaya. Ya. Ini seru, pasti peringkat 1, peringkat 2. Tapi karena di pertandingan pertama gue prediksi Bintang Timur kalah, jadi di pertandingan kedua gue prediksi Bintang Timur yang menang. Oh, padahal lu udah ada jersey Favage deal gimana ya, sih? namanya prediksi. Oh, namanya prediksi. Gimana kalau golnya? Banyak apa gimana? Tipis lah, udah pasti. Kalau big match tipis sih menurut gue. Tipis ya? Tipis. Karena kan kemarin di semifinal Super Cup kan hujan gol tuh ini kan? Iya, tapi gol misalnya kan kalaupun banyak 4 versus 5 gitu. Oke. Apa selisihnya 1. Oke. Sip. Sementara itu untuk liga, di balik liga yang bagus terdapat timnas yang kuat. Iya. Iya lah, benar kan? Karena baru ada pemanggilan juga kan? Ada pemanggilan juga, dan ini kita dapat kabar gembira buat pecinta futsal di Le. Iya, Indonesia bakal melawan Australia di friendly match
Sabtu 1 November 2025. Jam 7 di Itu jam 7 mainnya di Gor bagus setengah 8 nih. Di Gor terbagus Indonesia nih, Dil. Indonesia Arena. di mana sih Indonesia Arena? Gimana? Oh, yang Senayan itu. Gimana, Dil? Kemarin kita syuting dekat situ. Oh, iya. Gimana ya? Namanya sebenarnya gue tahu lokasinya nggak tahu namanya. Bisa aja. Ntar gue mau lihat tiket nih, oke. tiket buat nonton nih. Ini tiket langsung nonton di sana? Iya, nonton di sana. Ini dari 50.000, terusnya dari harga 142 diskon jadi 50.000, 55.000. Nah, cuman dari 70.000 naiknya ke berapa? 12 juta. Nah, 12 juta. Menarik dia tapi. Iya, ini dia nih. Cuman kayaknya gue nonton yang di 20 juta nih. 20 juta ya? 20 juta gua. Katanya 20 juta dipangku sama pemain ya? Ada kasur katanya. Ini enggak, tapi ini pemilihan harga tiketnya menarik, Dil. Iya kan? Enggak kayak ya sebelumnya kan. Sebelumnya kan 250, 70. Kadang kan orang pengen nonton timnas futsal doang ya kan. Ini kalau untuk yang harga tiketnya yang bawah-bawahnya menurut gua masih worth it. Iya. Bener nggak? Nah, ini 12 juta nih. Masih worth it. Nah, ini 12 juta ya Vario second namanya? Hah? Vario second. Vario second. 20 juta nih NMAX second ya. NMAX second. NMAX second. Ini 12 juta. Aduh. Ini kan yang menyelenggarakan itu sama yang menyelenggarakan Futsal Super Cup kemarin, Iya. Game of Society. Gue yakin sih pasti ada hal-hal menarik yang mereka tawarkan di 12 juta dan 20 juta ini. Iya, Worth it sih. Dapat apa kali cara? Mungkin, ya, makanya pasti, ini kan baru announcement pertama. Announcement pertama pasti dia ntar dijelasin dia. Misalnya nih, kenapa bisa sejauh itu ya? Betul. Oh, misalnya nih, 12 juta nih lu dapat makan misalnya kan, free. 12 juta harusnya dapat catering, bukan makan satu catering gitu, bukan? Ya makan iya dong. pasti, maksud gua itu pasti dapat buffet lah gitu kan, dapat makan prasmanan lah. Enggak, satu prasmanan jadi bukan satu piring. Iya pasti dapat satu prasmanan gitu kan, 12 juta misalkan. Tuh, itu apalagi sponsornya kaliber semua deal ya tuh. Ada Bank, Bonder BNI, tuh ada Popmi, ada Nivea Men, ada Se-Indonesia, ada Transjakarta, tuh ada Pelataran. Oh, ini kayaknya nih yang special price ini gaya-gaya restoran Iya nggak? Restoran Pelataran, apalagi lu tahu sendiri kan. Restoran mewah di Senayan ya kan, di tengah kota. Betul. 12 juta ya, semoga aja sesuai dengan apa yang didapat ya. Iya. Iya nggak? Nah, yang 20 juta nih? 20 juta kayaknya dapat jersey dah. Bisa jadi kan? Apa? Free jersey misalnya kan? Ya kalau beli jersey dong, iPhone 16 lah. Jadi satu tiket sama iPhone 17 lah. 17 ya, ya, iPhone 16, iPhone 17 lah sekarang ya nggak? Bisa jadi sih. Yoi. Nah, ini dia. Timnas ini pertama kalinya Dil main di Indonesia Arena. Ini makanya kan gue tadi nanya Indonesia Arena di mana. Sebenarnya gue udah tahu, cuman biar lu ngejelasin gua. aja. Ya Allah. Kasihan amat nih. Ini pemainnya. Wah, nah, ini juga ada beberapa pemain baru nih, Cal. Betul, ini ada naik kelas, Cal, naik kelas. Alhamdulillah, kan? naik kelas, ya kan. Ini ada beberapa pemain reguler yang emang langganan timnas kayak Habibie, Nizar, Al-Bagir, Rizky, terus Anca, ada Romi, ada Brian Eek, terus ada Tapi Iqbal. di situ nggak ada nama Rio karena belum sembuh juga. Betul, ini Rio belum sembuh. Terus ada Firman juga udah pasti. Terus ada Syauki, ada Samuel, ada Evan, ada Israr. Nah, yang naik kelas ini ada Adityas. Dipo Rahman, Angkor. Dipo. Ini baru kan, kemarin baru di Cina debut. Iya. Terus Romi, bukan Romi. Adityas kemarin kan sama. Gue bilang ini salah satu pemain yang gue suka. Betul. Emang wajib dicoba. Betul. Ini Adityas. Terus itu nanti, itu belakangan. Ada Reza Gunawan. Ini Reza Gunawan sebenarnya kan udah sering dipanggil kan. Iya. 2022 tuh dia udah debut. Cuman nggak masuk squad waktu itu Piala Asia kan. Dan Piala Asia juga nggak masuk, Piala AFF juga masuk. Akhirnya nih di 2025 nih dia masuk ke tim utama dia. Emang tahunnya dia banget. Tahun kemarin di Cina juga. Dan emang wajib MVP. sih dia masuk ke tim ini sih. Ya, akhirnya Reza Gunawan masuk ke tim utama nih. Terus ini yang menarik Del. Iya, ada nama baru banget. Ada nama nih. baru namanya Andarias Karet. Andi Karet, dia dari Papua Barat atau Papua Tengah. Agak melar ya. Agak melar, karena karet. Ini Andarias Karet ini dia dari Maibrat. Maibrat tuh Papua Tengah apa Papua Barat gitu. Dia Papua Tengah kalau nggak salah. Maibrat itu salah satu daerah baru penghasil
pemain timnas futsal, Dil. Oh. Sebelumnya di timnas futsal putri itu udah ada. Nah, Andreas Karet ini perjalanannya juga berliku nih, Dil. Padahal juga dia baru sembuh dari cedera juga. Betul. Dan dia sempat dia sebelumnya tuh 2 musim di Favage kan, 2 musim di Favage belum mendapat tempat di tim utama waktu itu. Belum terlalu banyak main. Belum terlalu banyak main. Nah, yang musim lalu dia cedera. Lutut ya? Cedera lutut. Operasi, ya. Tapi sama Favage tetap dirawat lah gitu, dipertahanin, nggak dilepas gitu kan. Gue sering lihat tuh waktu gue sering main ke mesnya tuh kan di Bekasi gitu kan. Gue sering lihat dia kan, karena memang dia sering recovery dan menurut gue dia ada ininya work rate-nya, kemauannya dia ada gitu kan. Pada akhirnya di musim ini baru Super Cup dan dua pekan pertama di Liga, dia diberi kepercayaan oleh Coach DH untuk main di tim utama Favage. Iya. Apalagi kemarin pas lawan Unggul gue lihat juga dia mainnya bagus banget. Asli bagus. Yang terupas dia tuh yang jadi gol tuh, gol Diego. Ya mungkin salah satu pertimbangan Soto juga mungkin di pertandingan itu juga karena yang bagus di pertandingan besar, tapi dia bisa nunjukin kualitasnya dia kan. Ini akhirnya Andi Karet kita lihat bagaimana permainannya dan Hector Suto kayaknya tertarik, coach tertarik. Kita akan lihat Papua selanjutnya, tanda Papua selanjutnya. Ya kan berarti dia sementara gantiin, nggak tahu sementara, nggak tahu gimana, gantiin Runtuboy ya. Nah kalau Saipullah, yang gue tahu dia lagi cedera juga. Oh Saipullah cedera ya? Oh iya benar, ini nggak ada nama Saipullah nih, ini kayaknya cedera dia. Nah ini ada Andi Karet, ya sama ini, Adit Tias kan. Ya, flank kaki kiri yang ya kita patut tunggu performanya nih. Terus ada Israr, ada Evan, Samuel, Sauki. Semoga menjadi pertandingan yang menarik untuk kita. Nonton nggak nih? Kayaknya harus nonton sih. Yang 20 juta ya? 20 juta. Sebenarnya ada dia 50 juta. Kayaknya buat lu, gue tawarin dah gimana? 50 juta. Gue pegadean dulu ya. Gue gade apa ya? 50 juta buat lu nih. Iya, Oke. Nah ini timnas ini, timnas futsal nih kalau kata komen-komen nih, mending timnas inilah. Harapan ya. Setelah timnas Indonesia sepak bola gagal menuju Piala Dunia. Karena kemarin di round 4 kalah 2 kali lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Lu nonton nggak? Nonton. Nonton sambil kesel. Iya. Kesel sama siapa, Dil? Aduh. Pokoknya gue dari awal gue pergantian pelatih gue emang udah nggak suka sih. Kalau gue pribadi gue nggak suka. Iya betul. Ya kan itu kan analisis mayoritas fans timnas lah ya, penonton timnas ya. Ngapain lu harus ganti pemain gitu. Ganti pelatih di pertengahan perjalanan lah gitu kan. Sementara memang baru maksudnya dikit lagi lah gini kan perjalanan kan. Pada akhirnya ya gugur dan banyak yang bilang ini timnas terakhir harapan. Masalahnya STY diganti sama ST Gula Batu. ST Gula Batu. ST Gula Batu manis dong. Manis dong ST Gula Batu nih, manis banget ya. Ya ini timnas bola ini butuh 2 tahun untuk bisa sampai sekarang tuh dari yang pra kualifikasi, dari kualifikasi terus round 3, round 1, round 2, round 3, round 4 ya kan. Tapi kalau timnas futsal ini buat yang belum tahu kalau timnas futsal itu sebenarnya nggak banyak-banyak dan cuman melewati 2 tahap sebenarnya, ya kan. Yaitu tahapnya adalah kualifikasi Piala Asia sama Piala Asianya itu. Gitu. Dan yang diambil berapa tim? Nah, yang diambil itu 5 tim. 5 tim. Ya, kalau di kualifikasi sebelumnya itu dia diambil 5 tim, ya kan. 5 tim itu adalah 4 besar Piala Asia sama 1 besar yang menang playoff. Jadi gini, kan ini kan 16 tim. 16 tim masuk ke 8 besar kan. 8 besar itu yang menang itu udah dapat tiket Piala Dunia. Langsung. Iya, yang menang udah dapat tiket Piala Dunia. Yang kalah itu diadu lagi. Oh, buat ngerebutin satu tiket. Nanti tahun ini tahun 2028 ya? Iya, 2028 ya Indonesia. Iya, nah. Ini gua harus ceritain perjalanan juga nih 2024. Nah, Indonesia juga gagal lolos di 2024 karena waktu itu kita gagal ke Piala Asia, karena udah di Piala Asianya. Iya, karena waktu itu kan tuan rumah kan mau di Indonesia. Cuman entah ada masalah apa, akhirnya pindah ke Arab Saudi, ya kan. Wah, waktu itu kan kita lawan Afghanistan seri, lawan Arab Saudi kita kalah. Terus yang terakhir tuh kita menang. Nah, kita akhirnya selisih golnya atau head to head-nya kalah kita sama Arab Saudi. Oke, Piala Asia yang mana nih, Dil? Yang bakal jadi kualifikasi
Yang jelas bukan Piala Asia besok. Bukan. Yang 2006 tuh, yang main di Jakarta. Itu bukan. Bukan yang itu. Kalau yang itu Piala Asia tapi tanpa ada embel-embel ke lolos Piala Dunia, nggak ada. Iya. Karena Piala Dunia 2028. Tuan rumahnya belum ditentuin. Nah, Agustus kemarin itu timnas FFP itu udah ngumumin dia mau bidding. Mau ngajuin proposal untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2028. Gitu. Nah, kalau misalnya ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2028, itu nggak usah masuk kualifikasi lagi, ya kan? Kalau otomatis slot host, ya kan? Slot tuan rumah. Tapi kalau nggak dapat, itu mau nggak mau harus lewat kualifikasi. Kualifikasinya itu yang gue bilang, pra Piala Asia sama Piala Asia. Pra Piala Asianya kemungkinan 2027. 2027. Pra Piala Asia kemungkinan 2027. Itu biasanya bulan Oktober sama November. Itu nanti diundi diundi tergantung ranking dan pot lah gitu. Ranking dan pot diundi. Setelah itu udah tuh main di kualifikasi pra Piala Asianya. Lanjut lolos ke Piala Asianya. Biasanya Piala Asianya Januari kalau nggak Februari. Baru tuh penentuan yang masuk. Betul, Januari atau Februari 2028. Iya. Gitu. Jadi Januari atau Februari 2008. Jadi kita baru tahu kalau kita lolos ke Piala Dunia. 1, kalau misalnya kita ditunjukin tuan rumah. 2, lolos kualifikasi pada 2028. Gitu deh. Jadi masih lama nih. Masih lama banget nih. Jadi ya sabar-sabar ya yang mau lihat. Ngumpulin kekuatan lah. Ngumpulin kekuatan dulu. Ini masih cari-cari kan. Karena kan ini masih gonta-ganti pemain juga kan. Beberapa cuman biarpun nggak banyak tapi masih cari kekuatan. Iya, ini masih. Tapi udah banyak ya talent pool ya. Iya. Talent pool udah banyak. Ya semoga aja bisa lolos. Dan gimana prediksi lu, Dil? Lolos nggak nih kita ke Piala Dunia? Gue sih pede sih. Karena kan saingan terberat mungkin kalau kita hitung-hitungan saingannya. Misalnya kayak ada Thailand, terusnya juga Jepang, terusnya Iran. Ya mungkin yang itu yang Uzbek yang terberat. Iya itu. Ya siapa tahu dia ketemu nanti di bagannya. Kita ketemu di bagan yang sebelah. Iya. Di bagan gampang itu maksudnya. Iya. Jadi bisa siapa tahu lolos ya, rezeki mah gak ada yang tahu. Apalagi futsal kan? Iya benar. Kadang peringkat juga nggak berpengaruh. Betul. Karena waktu pas 2024 juga kita pra Piala Asia kita ketemu Afghanistan. Waktu itu kita sempat nggak tahu kan kekuatan Afghanistan. Tapi gue sebenarnya udah tahu karena dia tuh Afghanistan yang U20 waktu 2017 itu memang beberapa pemain memang masih ada di situ, Dil. Jadi emang dia dari timnas usia muda akhirnya dia bagus gitu. Dan pada akhirnya lolos kan. Gitu, Dil. Terus ya kita lihat nih apakah timnas futsal lebih dulu ke Piala Dunia daripada timnas bola. Iya, karena kan timnas bola masih nunggu lama lagi kan. 2030 aja. Ya, berarti 2 tahun sebelum Piala Dunia 2030 kita mungkin aja udah bisa lihat. Iya, udah bisa memastikan. Jadi kan lihat ya. Kalau nantinya timnas putra Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, jadi timnas bolanya bisa berkaca kan. Betul. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi kan. Iya benar ya. Semoga diperhatikan ya ini. Perjalanan masih panjang, Dil. Ya semoga timnas futsal kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nggak perlu naturalisasi, Dil? Nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Dan yang terpenting, jangan tengah-tengah ganti pelatih. Waduh. Gue harus mention ke siapa nih? Siap. Itu yang bisa kita omongin sekarang. Kita berjumpa lagi minggu depan di review selanjutnya dan mungkin ada topik yang menarik kita omongin ya, Dil. Iya. Okay. Atau enggak bisa di komentar. Iya, komentar. Bahas apa? Komen coba kita harus bahas apa nih. Jadi biar lebih seru pembicaraannya.